Banten. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dalam program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini kami akan bersama Kiai Haji Unang Kosasih. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar tema kita adalah 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Di sambungan telepon kita sudah tersambung dengan Ustadz Unang. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat Ustadz untuk pagi hari ini? Sangat sehat. Baik, nah tema kita adalah 4 sifat Nabi Muhammad SAW, begitu ya Ustadz ya? Ya. Baik, silakan Ustadz bisa menyampaikan materi untuk pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar di Pro 1 Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bako Mubin tetap jaya. Ini terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa, para pendengar RRI 1 Pro Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenal maka tak sayang, kami dari keluarga besar Ketua DPD Bako Kota Cilegon, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian. Ini sangat luar biasa diberikan waktunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI 1 Pro Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yang mana terlahir seorang kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sifat, yaitu sifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq artinya adalah benar. Baginda Nabi kita Muhammad SAW selalu melaksanakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya beliau menjadikan seorang pemimpin walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau dibimbing oleh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Aku kisahkan beberapa kisah para rasul agar kau mendapatkan ketenangan. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul manusabitu bihi fu'adak. Aku kisahkan beberapa kisah para rasul agar kau mendapatkan ketenangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau selalu mengambil ibrah dari kisah-kisah para nabi, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, itu menjadikan pelajaran. Artinya kita ada kesempatan walaupun dilahirkan terakhir, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan terakhir, namun beliau menoreh sejarah, yaitu mengambil kisah-kisah terdahulu dengan memiliki konsep, yaitu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kesuksesan itu adalah beliau mengikuti cara para nabi terdahulu, sehingga nabi satu yang dengan yang nabi yang lainnya itu tidak ada yang namanya perselisihan, karena konsepnya sama. Bukan tujuannya dunia, bukan tujuannya harta, bukan tujuannya pangkat, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bahwa kita harus belajar mengikuti cara nabi-nabi terdahulu, yaitu hidup dan mati karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin mensukseskan taraf hidup sebagai kisah para nabi, kita pun harus mengambil ibrah, ya. Karena sifat sidik ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar apa yang disampaikan. Sekarang tablik. Tablik itu adalah salah satu senjata yang sangat ampuh menyampaikan balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikan walaupun satu ayat. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagh. Kami hanya menyampaikan saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara menyampaikannya pun diajarkan, ud'u sabili rabbika bil hikmah wa mau'idotil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajak, sabili rabbika, yaitu di jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dengan mau'idotul hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, cegah, bantah apabila mereka melaksanakan apa yang mereka ikuti dengan kemauan nafsunya, dengan cegahnya, dengan pencegahan yang dibuat oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, cegah, bantah dengan bantahan yang baik. Ini konsep yang sangat luar biasa, tidak mengikuti konsep nafsu, tapi mengikuti konsep yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melaksanakan taghyiru mungkar bil mungkar, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, itu biasanya ya yang didapat mafsadatnya lebih besar. Ya, tapi kalau taghyiru mungkar bil hikmah, mencegah kemungkaran dengan hikmah, itu biasanya manfaatnya lebih banyak. Artinya mengalah untuk menang. Karena menang untuk menang itu sangat sulit sekali, tapi kalau mengalah untuk menang demi kemaslahatan umat, ini biasanya manfaatnya lebih besar. Maka tugas seorang yang beriman, apalagi Bakomubin ini, ya, Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia itu tugasnya adalah menyampaikan perkara yang, bahkan kalau kita sampai berani, apa kata Nabi dikatakan, yaitu afdolul jihad kalimatul haq ala imamun jair. Afdolul jihad, seutama-utamanya jihad kalimatul haq, yaitu kalimat yang hak ala imamun jair, atas pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Nah, tugas ulama itu adalah berat, mengingatkan para penguasa, mengingatkan para pemimpin, bahkan mengingatkan untuk diri kita sendiri. Nah, itu menyampaikan. Dan menyampaikan itu adalah dakwah yang sangat luar biasa, ya. Karena diamnya itu kita salah, tapi kalau bergerak kita insya Allah tidak akan disalahkan. Nah, banyak sekarang orang cari aman, ya. Padahal Rasulullah SAW yaitu menghendaki untuk umatnya semua berdakwah. Karena dakwah itu bukan untuk para kiai saja, para ulama saja. Dakwah itu adalah untuk seluruh umat yang beriman, yang beragama, yaitu untuk melaksanakan dakwah lillahi kalimatillah, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabligh, menyampaikan. Kita harus belajar berani menyampaikan, ya. Apabila kita melihat kemungkaran, Nabi pun mengajarkan, man ra'a minkum munkaran, apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadi, maka cegah dengan tangan. Wa illam yastati fabilisan, kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Wa illam yastati fabiqalbi, maka apabila tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati, walaupun derajatnya wadalika ad'aful iman, walaupun derajatnya adalah selemah-lemahnya iman. Ada tok fungsinya, yaitu dengan tangan itu adalah ulil amri, pemerintah yang memiliki jeraji besi, yang memiliki hukum. Itu ada kekuatan yang sangat besar. Sedangkan keluarga besar Bakomubin ini, yaitu menggunakan dakwahnya bil lisan, yaitu dengan lisan, menyampaikan apa yang dikatakan hak, katakan hak, batil, katakan batil. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, wala talbitul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ada lagi sifat amanah. Amanah itu mereka sangat berhati-hati. Jangan sampai apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disampaikan. Kenapa? Karena amanah ini merupakan salah satu perkara yang sangat besar. Maka oleh karena itu, belajarlah untuk berbuat amanah. Yaitu ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, surat demi surat yang harus disampaikan.
yaitu sesuai dengan perjalanan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Jadi seorang pemimpin itu harus cerdas. Bahkan cara-cara untuk menuntut ilmu saja diajarkan. Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan, lang tanalul ilma illa bijittatin. Tidak akan memperoleh ilmu kalau tidak ditempuh dengan 6 hal. Pertama, dakain wahirsin wastibarin wabulgotin wahirsadin watuliz zamanin. Dakain yaitu harus cerdas. Wahirsin harus semangat. Ya. Wastibarin kudu sabar. Wabulgotin harus punya bekal. Wahirsadi ustadin harus ada petunjuk guru. Watuliz zamanin harus lama waktu. Segalanya harus menggunakan proses. Maka mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini ya, untuk para pemirsa, para pendengar RRI 1 Pro Banten yang insya Allah mudah-mudahan selalu di depan, dan berterima kasih kami dapat kesempatan dari keluarga besar Bakomubin untuk sama-sama berdakwah, mengajak manusia agar lebih baik lagi di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Para pemirsa RRI 1 Pro Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bergabung memberikan nasihat sesuai dengan sabdanya, dengan hadisnya, balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ini banyak sekali yang harus kita sampaikan, amanah demi amanah, ayat demi ayat ya. Apalagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah janjikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82, dan orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal soleh, ulaika mereka itu ashabul jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, menjadikan penghuni surga, hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalam surga. Maka satu keberuntungan umat Islam, yaitu yang beramal soleh dan beriman. Kunci amal soleh dan iman ini adalah maknanya luas. Hanya saja tinggal bagaimana penafsiran yang harus kita tafsirkan. Ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berdakwah walaupun lewat media. Mudah-mudahan para pendengar, pemirsa ini selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaitu kita harus punya sifat-sifat sebagaimana sifatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, dengan sifat siddiq, tabdiq, amanah, fatonah, yang mudah-mudahan tercantum kepada diri kita, sehingga setiap langkah kita, setiap lisan kita dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, karena nanti insya Allah ada tanya jawab. Kalau masih ada waktu, diberikan kesempatan, silakan bertanya sepuas-puasnya. Semakin sulit pertanyaan, semakin gampang saya jawabnya. Saya belum bisa, tapi ketika saya bisa, saya akan menyampaikan, karena itu amanah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah sampai akhir hayat kita. Ya, kita kembalikan kepada host kita. Baik Ustadz, nah ini juga demikian pendengar, ini tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Unang Kosasih Al-Bantani, Ketua DPD Bakomubin Kota Cilegon, yang tentu juga menyampaikan 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Ustadz, kita baca pertanyaan pendengar yang sudah bergabung, yang telah kami himpun juga di 0811450949. Ada warga Panimbang, Ustadz, Bapak Andi Saputra. Ini saya penjual online, kadang tergoda melebih-lebihkan produk agar cepat laku. Apakah itu bertentangan dengan sifat tabligh, Ustadz? Oh, dari ini online. Online. Nah, itu Islam mengajarkan ya, yang penting menjual beli itu dari online itu, yang pertama satu suka sama suka. Terus yang kedua itu tidak boleh menjual lebih daripada modal. Contohnya barang tersebut 100.000, kita jual 200.000, kalau masih standar 2 kali lipat itu masih boleh. Tapi kalau lebih daripada modal 100.000 itu terhitung riba. Ya, memang untungnya banyak, tapi untuk Islam diatur, yaitu tata cara jual beli, yaitu jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan, walaupun mereka suka sama suka ya, tapi setelah membeli ya, itu dengan harga yang di atas lebih daripada 2 kali lipat, itu biasanya terhitung riba, tidak baik. Kalau tidak baik berarti dosa, gitu kan. Artinya hasilnya tidak akan baik gitu untuk kita konsumsi. Baik, gitu. Itu jadi, menurut hukum Islam.
Itu Bahkan saya punya pengalaman ketika saya di Arab Saudi beli ayam yang matang satu. Ketika mau beli lagi, itu sama pembelinya, lah. Nggak boleh. Kenapa? Karena ketika ditawar satu, itu harus satu aja. Kecuali kalau nawarnya dua, boleh dua. Dikira bisa nambah gitu ya. Kalau di kita kan kayaknya beli satu itu wah terlihat murah ya. Tapi ternyata beli banyak yang keduanya. Itu dalam Islam pun tidak boleh. Setelah itu dalam Islam. Nah, ada lagi yang ketika ditawar ya, sedang ditawar orang ya, kita beli apa yang orang tawar itu dalam Islam tidak boleh. Biarkan penawaran itu selesai, yaitu baru kita membeli. Seperti itu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Andi Saputra, warga Panimbang. Ini kita ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Faisal Alwi dari Keramat Watu, Ustadz. Dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana cara suami istri saling menerapkan sifat fatonah agar tidak mudah terprovokasi isu rumah tangga dari luar, Ustadz? Nah, ya. Ini sahabat saya nih dari Keramat yang luar biasa ini. Sifat fatonah, cerdas. Ya, yang namanya cerdas itu biasanya harus mengikuti syariat, yaitu semuanya harus menggunakan ilmu. Ya, kalau tidak menggunakan ilmu tadi itu latuk balu, mardudatun latuk balu, ditolak tidak diterima. Terkadang kalau kita paham, ya sifat fatonah itu kecerdasan kita pun harus mengetahui, yaitu kondisi rumah tangga itu kondisi istri. Ya, dan seorang pemimpin itu bukan keras untuk mendoktrin istri, bukan, tapi dalam rumah tangga itu harus saling. Terkadang mengalah untuk menang itu, ya. Istri ditakdirkan sudah cerewet, laki nggak usah ikut-ikutan cerewet, gitu kan. Kenapa? Kalaupun itu salah seorang istri, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka banyak salahnya daripada benar. Hanya saja sifatnya kita harus saling memaafkan, merangkul, memberi, ya. Untuk apa? Untuk menjaga bagaimana caranya. Karena kesalahan seorang istri itu adalah kesalahan suami. Ya, tugas suami itu adalah seorang pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Tapi kalau sudah menggunakan ilmu yang memang Allah ajarkan, insya Allah itu innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi Rasulullah SAW saja yang maksum, yang memiliki sifat itu tetap diuji. Bagaimana diuji oleh kaumnya, ya, fitnahan, cacian, makian selalu datang. Hanya saja kita harus tangguh dan kuat bahwa mengetahui bahwa rumah tangga ini adalah li'anna dunya laibun walahum, ini adalah permainan dan persendang gurau. Jadi harus pintar bermain kita. Itu mungkin jawaban yang saya punya gitu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz. Di kesempatan kali ini ada warga Pandeglang, Ibu Eis Ropiah. Ini selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Anak saya sering berbohong karena takut dimarahi. Bagaimana menanamkan nilai kejujuran tanpa membuat anak takut, Ustadz? Nah, ini luar biasa. Makanya dari kecil itu fondasi itu sudah ditanamkan. Kita belajar harus berani menghadapi semua sikap. Yaitu orang Islam mengajarkan ulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Nah, kalau sudah mengatakan walaupun pahit, mereka tertanam lebih takut kepada Allah daripada takutnya orang tua. Siksaan orang tua itu tidak sehebat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sekali sudah dimulai belajar membohongi, itu berarti bagaikan bahtera kapal, yaitu dilubangi dengan bor sehingga air itu keluar. Ya, akhirnya yang butuh air dari bawah pengen ke atas capek banget. Di sebelah dinding itu ada air, tinggal bor aja nanti juga keluar air. Kalau semuanya ngebor, yaitu kapal itu oleng, nanti akan tenggelam. Bukan hanya mereka yang tenggelam, seluruh awak kapal akan tenggelam. Artinya berbohong itu sifat yang kadzab ya, sifat yang dibenci tentang pembohong itu. Tapi memang banyak sekali di Al-Quran, wa aksarahumul kadzibun, wa aksarahumul fasikun. Banyak penduduk yang berbohong, yang fasik. Kenapa? Tapi sedikit qolil lamma tazkurun, qolil lamma yatadzakkarun, sedikit hambaku yang bersyukur, yang mengingatku, itu sangat sedikit. Nah, jadi harus belajar dari sekarang, ya, yaitu tanamkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kalau berupaya terus untuk berbuat baik, kalau yang sudah kita istighfarkan, tapi kalau yang akan datang kita belajar, yaitu selalu benar. Walaupun di mata orang tua tetap salah, benarnya anak tetap salah,
ya, tapi benar salah orang tua tetap benar. Itu harus dengan ilmu dan pengalaman, ya, sama dengan karyawan. Salahnya bos itu biasanya benar, tapi sebaliknya salahnya benar karyawan itu di mata bos terkadang tetap salah. Kalau kita pandai bermain, insya Allah kita bisa menyikapi segala hal. Baik, jawabannya. Baik Ustadz, silakan bisa menyampaikan kesimpulannya untuk pagi hari ini dengan tema kita 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz Unang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ringkasan daripada apa yang saya sampaikan, sifat tabligh, sidik, amanah, fatonah, itu semuanya tinggal kira-kira mau diambil apakah tidak proyek besar ini. Karena manusia apabila ingin berhasil, Nabi mengatakan taraktu amroini fikum lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur Rasulullah. Aku tinggalkan pusaka yang amat berharga di dunia ini. Manusia akan selamat dunia dan akhirat apabila berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar dari sekarang harus berani karena benar, salah karena takut. Nah, jadi insya Allah kalau sudah konsep kita lillah, ya, wa mahyaya wa mamati lillah, hidup dan mati karena Allah, insya Allah Allah yang akan membesarkan, yaitu kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau konsepnya adalah konsep nafsu, tidak ada sidik, fatonah, amanah, maka mereka akan celaka dunia dan celaka akhirat. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Kumbin selalu di depan, yaitu bekerja sama bersama RRI Mutiara Pagi, ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, halayak ramah. Ini luar biasa, mudah-mudahan terus bersambung dengan ulama, jangan sampai putus dekati ulama. Karena kalau ingin melihat seseorang itu, lihat aja teman. Kalau temannya baik, insya Allah akan baik. Nah, cari teman yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Unang Kosasih Al-Bantani, Ketua DPD Bakomumbin Kota Cilegon sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi. Selamat pagi, salam sehat Ustadz, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Demikian mendengar untuk program Mutiara Pagi di hari Jumat 25 Juli 2025. Setelah ini pastikan Anda tetap bersama kami, kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita. 94,9 FM. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia.